Karomah wali Allah, menelan iblis yang menyamar menjadi ular, hingga malaikat turun tangan. Dikisahkan, ada seorang pemuda bernama Syekh Muhammad Ibnu Humair, yaitu seorang wali Allah yang umara. Suatu hari, Syekh Ibnu Humair sedang berburu di hutan, kemudian bertemu seekor ular yang membujuk Syekh Muhammad Ibnu Humair agar menolongnya. Syekh Ibnu Humair pun tidak mengetahui bahwa ular tersebut adalah iblis yang sedang menyamar. "Wahai Muhammad Ibnu Humair, selamatkanlah aku, niscaya engkau akan diselamatkan oleh Allah." "Pinta ular itu, menyelamatkanmu dari siapa?" tanya Syekh Muhammad bin Humair. Ular itu berkata, "Selamatkan aku dari musuhku." Syekh Ibnu Humair berkata, "Lalu di mana musuhmu?" Ular itu menjawab, "Musuhku ada di belakangku, wahai Syekh." Lalu Syekh Ibnu Humair bertanya, "Dari golongan umat siapakah engkau, wahai ular?" Maka ular itu menjawab, "Aku dari golongan umat Muhammad." Lalu, Syekh Muhammad bin Humair membuka sorbannya, dan menyuruh si ular, supaya segera bersembunyi. Tapi ular itu justru tidak mau, dan berkata, "Tetap saja Syekh, musuhku akan tetap melihatku, dan memangsaku." Lalu, Syekh Ibnu Humair bertanya, "Lalu, apakah yang bisa diriku perbuat untukmu?" Maka ular itu menjawab, "Jika kau benar-benar ingin membantuku, maka bukalah mulutmu, dan izinkan aku masuk untuk bersembunyi di dalamnya." Mendengar itu, Syekh Ibnu Humair berkata, "Tidak, aku takut engkau membunuhku." Lalu, ular itu pun meyakinkan dengan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan membunuhmu." Akhirnya Syekh Muhammad Ibnu Humair membuka mulutnya, dan mengizinkan ular itu masuk ke dalamnya. Lalu, setelah beberapa saat, datanglah seseorang kepada Syekh Ibnu Humair, dan bertanya, "Apakah engkau melihat seekor ular, wahai Syekh?" Maka, Syekh Ibnu Humair berbohong, demi untuk melindungi ular tersebut, dan menjawab, "Tidak." Kemudian, orang itu pergi meninggalkan Syekh Ibnu Humair. Lalu, Syekh Ibnu Humair pun beristighfar memohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali, atas ucapannya, yang berkata tidak kepada orang tersebut. Setelah itu, Syekh Ibnu Humair mengeluarkan kepala ular itu, dan berkata, "Musuhmu telah pergi, dan sekarang tiada siapapun di sini. Jika engkau ingin keluar, maka keluarlah sekarang." Namun iblis yang menyamar itu membantahnya, dan berkata, "Wahai Syekh, sekarang aku beri engkau satu, dari dua pilihan. Yang mana yang engkau mau, hatimu akan kurusak, atau hatimu akan kulubangi." Mendengar itu, Syekh Ibnu Humair kaget, dan berkata, "Maha suci Allah, di manakah janjimu wahai ular? Di manakah sumpahmu sehingga engkau melupakannya?" Ular itu pun berkata, "Aku tidak akan pernah lupa tentang permusuhan antara aku dan kakek moyangmu Adam, di saat aku mampu membuatnya terusir dari surga. Lalu bagaimana mungkin aku menolong keturunannya?" Syekh Ibnu Humair terkejut dan berkata, "Lalu engkau akan membunuhku?" Ular itu menjawab, "Ya, tentu saja aku akan membunuhmu." Lalu Syekh Ibnu Humair berkata, "Maka tunggulah, sampai aku beranjak pergi di lereng pegunungan itu." Dengan meremehkan ular itu berkata, "Baiklah." Setelah Syekh Ibnu Humair sampai di lereng pegunungan itu, beliau langsung mengangkat kedua tangannya, dan berdoa kepada Allah. "Wahai Zat yang Maha Pelindung, wahai Zat yang Maha Pelindung, lindungilah aku dengan perlindunganmu yang tersembunyi, wahai Zat yang Maha Pelindung. Selamatkanlah aku dari ular ini, dengan kekuasaan engkau yang menguasai Arsy, sedangkan Arsy tiadalah mengetahui di mana engkau telah menetapkannya." Kemudian Syekh Ibnu Humair berjalan kembali. Tiba-tiba, ada seseorang yang menghadangnya. Wajah orang itu ceria, sangat bersih dan bercahaya. Orang itu memberi salam, dan berkata kepada Syekh Ibnu Humair, "Semoga keselamatan diberikan kepadamu." Maka Syekh Ibnu Humair pun menjawabnya, dengan berkata, "Semoga keselamatan diberikan juga kepadamu, wahai saudaraku." Kemudian, orang itu berkata, "Wahai Syekh, aku lihat wajahmu pucat, kenapa demikian?" Syekh Ibnu Humair menjawab, "Karena musuhku telah menzalimiku." Orang itu berkata lagi,
"Di mana musuhmu?" Syekh Ibnu Humair berkata, "Musuhku berada dalam perutku." Lalu orang itu berkata, "Bukalah mulutmu." Maka Syekh Ibnu Humair pun membuka mulutnya. Lalu orang itu meletakkan daun, seperti daun zaitun yang hijau, ke dalam mulut Syekh Ibnu Humair. Kemudian, orang itu berkata, "Kunyahlah dan telanlah." Lalu Syekh Ibnu Humair pun mengunyah, dan menelannya. Tidak lama setelah itu, perut Syekh Ibnu Humair terasa seperti dipukul-pukul, dan terasa ular itu seperti diputar-putar di dalam perutnya. Lalu tak lama kemudian, ular itu pun terlempar keluar dalam keadaan terpotong-potong. Melihat itu, Syekh Ibnu Humair pun bertanya kepada orang itu, "Wahai saudaraku, siapakah kamu? Aku telah diberi anugerah oleh Allah melalui kamu." Kemudian orang itu berkata, "Apakah kamu tidak mengetahui aku?" Lalu Syekh Ibnu Humair berkata, "Aku tidak mengetahui dirimu." Kemudian orang itu berkata, "Sesungguhnya, ketika terjadi peristiwa antara kamu dan ular itu, lalu kamu berdoa dengan doa yang tadi kamu baca, maka para malaikat di 7 langit merayu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, 'Demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan menolong hambaku yang dibinasakan ular.' Lalu Allah memerintahkan kepadaku, agar datang kepadamu, dan akulah yang disebut dengan Al-Ma'ruf. Aku tinggal di langit keempat. Allah berfirman kepadaku, 'Berangkatlah engkau ke surga, dan ambillah daun yang hijau di sana, lalu temuilah hambaku itu, Muhammad Ibnu Humair.' Lalu, orang itu berkata lagi, 'Wahai Muhammad Ibnu Humair, berbuatlah kamu yang ma'ruf atau baik. Sesungguhnya, kebaikan itu menjaga dari serangan-serangan jahat, dan jika kebaikan itu tidak disia-siakan oleh orang-orang yang tidak diberi kebaikan, maka kebaikan tidak akan disia-siakan oleh Allah.'"